Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarakah, majelis iman yang bisa menyuburkan hati kita. Sebagaimana hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan untuk menyuburkan tanaman, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu yang bermanfaat kepada kita untuk menyuburkan iman kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita pada pembahasan al-ghurar fi mauqufil athar, tentang 40 athar dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita telah sampai pada athar yang ke-5. Ani Zubairi ibn al-Awam radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Zubair bin Awam, dan ini adalah salah satu sahabat yang termasuk bagian dari al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan oleh Nabi SAW, diberi kabar gembira oleh Nabi bahwa mereka adalah calon penduduk surga. Salah satunya adalah sahabat Zubair ibn al-Awwam. Dan di sini faedah kenapa mereka disebut al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Padahal para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu bukan hanya 10, banyak, lebih dari 10. Tapi kenapa ada istilah al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Mereka disebut dengan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah karena Nabi SAW mengabarkan bahwa mereka calon penduduk surga dalam satu paket hadis. Dalam riwayat Tirmidzi, Ahmad dan lain-lain, hadisnya sahih. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, dan seterusnya. Ya, Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Jadi 10 sahabat ini diberi kabar gembira oleh Nabi SAW bahwa mereka adalah calon penduduk surga. Kenapa disebut istilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Padahal para sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga itu lebih dari 10, karena Nabi menyebut mereka 10 sahabat ini dalam satu paket hadis. Ya, bukan berarti bahwa yang diberi kabar gembira dengan masuk surga itu hanya 10 ini saja, tidak. Ada yang lain-lain juga. Tapi istilah 10 sahabat ini karena Nabi menyebut mereka dalam satu paket hadis. Salah satunya adalah Zubair ibn al-Awwam. Ya, jadi ini salah satu sahabat yang diberi kabar gembira bahwa dia adalah calon penduduk surga. Dia juga termasuk sahabat Dewan Surah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, di antara 7 sahabat
yang nanti diminta oleh Umar bin Khattab untuk musyawarah menentukan siapa pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, karena Nabi menunjuk Umar bin Khattab sebelum meninggal dunia menunjuk beberapa sahabat. Salah satunya adalah Zubair, Talha, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Ali, Utsman. Ya, ini sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, mereka ditunjuk untuk menentukan, musyawarah menentukan siapa nanti yang menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Zubair ini dijuluki oleh Nabi SAW dengan Hawari, ya, pembelaku. Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair. Setiap nabi itu memiliki pembela, dan pembelaku adalah Zubair, yaitu Zubair ibnul Awam. Taib. Zubair ini, ayo ikhwah, sebagai faedah juga supaya kita semakin kenal ya, karena tujuan kita adalah untuk memperkenalkan juga sosok para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, supaya kita semakin cinta kepada para sahabat dan supaya kita semakin meneladani mereka. Zubair ini adalah suami dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Ya, Asma itu saudarinya Aisyah, sama-sama putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Zubair ini suaminya Asma. Asma ini putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dari pernikahan Zubair dengan Asma lahirlah Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi yang pertama kali lahir di Madinah dari kalangan muhajirin. Dari kalangan muhajirin yang pertama kali lahir di Madinah itu adalah Abdullah bin Zubair. Taib. Itu sekilas tentang Abdullah bin Zubair, dan beliau wafat pada tahun 336 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salihin falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memiliki khobi'ah. Khobi'ah itu adalah amalan yang bersifat rahasia, amalan tersembunyi, ya, dari amal saleh, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Artinya siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan baik, amal soleh yang bersifat rahasia, yang tersembunyi, maka hendaknya dia melakukan. Artinya usahakan kalian bisa memiliki amalan-amalan yang sifatnya apa? Rahasia, tersembunyi, ya, tidak nampak, ya. Maka athar ini ayyuhal ikhwah memberikan faedah penting kepada kita, yaitu apa? Anjuran agar kita memiliki amal-amal soleh yang bersifat rahasia, yang tersembunyi, tidak dilihat oleh banyak orang. Supaya apa? Satu, supaya kita lebih ikhlas, ya. Semakin tersembunyi semakin, ya, ikhlas. Dan ini adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah yang sangat berat. Kenapa? Karena, ya, hawa nafsu manusia, demikian juga setan menginginkan untuk merusak amal kita dengan riya, dengan sum'ah. Oleh karenanya dahulu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi saya untuk saya perjuangkan daripada menata niat saya, meluruskan niat saya. Jadi berusaha untuk meluruskan niat ini adalah perkara yang amat berat. Kenapa ikhlas itu berat? Karena satu, dia harus melawan setan. Setan berusaha merusak, ya, amal ibadahnya dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub. Yang kedua, dia harus melawan hawa nafsunya.
Karena hawa nafsu manusia pengennya dia disanjung, pengennya dipuji. Ya, oleh karenanya ayyuhal ikhwah, ketika kita memiliki amal-amal yang rahasia, maka ini alamat tanda insya Allah bahwa kita bisa lebih ikhlas dalam beribadah, lebih jauh dari riya, dari sum'ah. Oleh karenanya perhatikan, dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan pujian-pujian kepada mereka yang berusaha merahasiakan amal-amal ibadah mereka. Salah satu contoh yang paling mudah, hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan 7 golongan ini, semuanya menitik beratkan pada satu hal, yaitu apa? Mereka melakukan amalan-amalan tersebut dalam keadaan tersembunyi. Misal, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang menangis saat dia sendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Bukan saat keramaian. Karena kalau orang nangis saat keramaian bisa jadi apa? Rentan riya. Tapi kalau saat dia sendirian, maka itu menunjukkan bahwa dia tulus. Begitu juga kata Nabi selanjutnya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiquhu yaminu. Seorang yang bersedekah, dia merahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia sedekah tapi dengan apa? Sembunyi-sembunyi, dengan rahasia, bukan dipublikasikan, bukan dipamerkan, bukan dikontenkan, karena itu rawan apa? Riya. Walaupun bukan berarti kalau seandainya ada orang yang beramal ibadah kemudian dia terang-terangan, tidak disembunyikan, bukan berarti langsung kita vonis bahwa dia apa? Riya juga. Tidak, itu bukan urusan kita untuk menghakimi dan meneropong isi hati orang, tapi yang bersifat rahasia, yang bersifat tersembunyi, maka harapannya bisa lebih apa? Ikhlas. Dan ini poin penting ayyuhal ikhwah, yaitu hendaknya bagi kita untuk berusaha memiliki amal-amal apa? Rahasia. Makanya dahulu para ulama ussalaf menganjurkan akan hal ini. Disebutkan oleh Al-Khuraiti, salah seorang ulama, kana salafu yastahibbun, para salaf itu mensunnahkan, menganjurkan agar seorang itu memiliki apa? Khobi'atun min amalin saleh, memiliki amalan-amalan yang bersifat apa? Rahasia. Bahkan banyak para ulama ussalaf, mereka melakukan amal ibadah, istrinya aja nggak tahu, anaknya nggak tahu. Dia sedekah, istrinya nggak tahu. Dia puasa, istrinya nggak tahu. Ini luar biasa. Ada sebagian ulama-ulama salaf, dia melakukan amal-amal ibadah sampai istrinya saja nggak tahu. Baru setelah dia meninggal dunia baru ketahuan. Baru ketahuan. Taib. Jadi ini anjuran bagi kita untuk memiliki amalan-amalan yang bersifat apa? Rahasia. Dan inilah ayyuhal ikhwah, salah satu rahasia kenapa dahulu para ulama ussalaf mereka bisa merasakan kelezatan iman, kelezatan ibadah yang mungkin jarang kita rasakan pada zaman kita sekarang. Kenapa ulama-ulama salaf dulu dia bisa merasakan lezatnya iman, lezatnya ibadah yang jarang kita rasakan? Sebab utamanya karena mereka betul-betul apa? Ikhlas. Dan mereka betul-betul memiliki amalan-amalan yang bersifat apa? Rahasia. Bukan riya, bukan pamer, bukan sedikit-sedikit dikontenin di media sosial dan lain sebagainya. Tidak. Mereka betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dianjurkan bagi kita untuk memiliki amalan-amalan yang bersifat apa? Rahasia. Supaya apa? Satu tadi, agar kita bisa semakin apa? Ikhlas, dijauhkan dari riya.
Yang kedua, supaya lebih banyak pahalanya. Karena pahala itu bertingkat-tingkat. Semakin kita ikhlas, maka semakin berlipat ya pahalanya. Dan yang ketiga adalah agar kita betul-betul semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya beramal ketika dilihat oleh manusia. Baik. Berikutnya, athar yang ke-6. An Talhata ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai calon penduduk surga. Dan beliau juga salah satu sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah mencari pengganti beliau. Ini salah satunya juga adalah Talhah bin Ubaidillah. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang ya mula-mula masuk Islam, murid-murid pertama Nabi ini, murid-murid pertama Nabi SAW. Dan sebagai faedah ayyuhal ikhwah, bahwa Zubair, demikian juga Talha, demikian juga Utsman bin Affan, ya, juga Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan lain sebagainya, mereka masuk Islam ya lewat ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang ngajak mereka masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini salah satu jasanya Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau yang mengajak sahabat-sahabat ini yang merupakan murid-murid pertama Nabi dan juga termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Akhirnya mereka mendapatkan apa? Hidayah untuk masuk Islam. Ya, dan dengan berkat mereka akhirnya Rasulullah SAW semakin apa? Kuat. Ya, semakin kuat. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini ya beliau memiliki power lah istilahnya. Dia nasabnya bagus, terhormat. Beliau juga punya apa? Uang karena pengusaha, ya, sehingga link untuk mendakwahi ini kuat. Ya, salah satu jasa terbesar Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah sebab masuknya Islam siapa? Utsman bin Affan, Zubair, Talha, ya, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang itu rata-rata adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Talha bin Ubaidillah termasuk sahabat Nabi SAW yang dermawan. Ya, beliau makanya dikenal dengan Talha al-Jud, Talha al-Khair, Talha sang dermawan, karena beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Oleh karenanya, ya, kalau kita termasuk orang-orang yang diberi rizki oleh Allah SWT, diberi kekayaan, jangan lupa untuk ya menjadi orang-orang yang dermawan, karena harta sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta di tangan orang yang saleh, karena dia akan menggunakannya dalam kebaikan. Taib. Talha bin Ubaidillah, semoga Allah meridainya, beliau pernah mengatakan, aqallu li aibil mar'i an yajlisa fi darihi. Di antara hal yang bisa membuat aib seorang itu sedikit adalah dia duduk berdiam diri di rumahnya. Maksudnya, kalau kita pingin aib kita nggak nampak banyak, ya, nggak dilihat oleh banyak orang, maka jangan banyak bergaul dengan orang. Nggak usah terlalu banyak bergaul dengan orang. Maka ini anjuran bagi kita, ayyuhal ikhwah, untuk ya membatasi ya interaksi, hubungan, pergaulan kita dengan manusia. Jangan terlalu apa? Berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Karena jika kita terlalu berlebihan dalam berinteraksi dengan manusia, banyak bergaul dengan manusia, maka
itu satu akan membuka aib-aib kita. Orang semakin banyak temannya, semakin banyak bergaul, maka akan semakin membuka apa? Aibnya. Makanya orang yang sekarang namanya konten kreator dan sebagainya, YouTuber dan sebagainya, apalagi kalau dia adalah seorang yang ya memiliki nama, entah itu sebagai pemerintah, entah itu sebagai artis, maka dia akan menjadi sorotan dan akan selalu disorot ya aib-aibnya. Ya, akan disorot selalu apa? Dia mungkin makan aja nanti jadi omongan, berpakaian jadi omongan, umroh jadi omongan, segala hal jadi omongan publik akhirnya, jadi bahan omongan publik. Kalau kita tidak pingin aib kita ya dilihat oleh banyak orang, maka sedikitlah dalam berinteraksi dengan manusia. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu berlebihan, ya. Tapi bukan berarti juga kita nggak perlu berinteraksi. Kita juga perlu dalam berteman, tapi jangan berlebihan. Itu maksudnya. Makanya ada istilah jangan kuper. Kuper itu apa? Kurang pergaulan. Ngumpet di rumahnya, nggak mau gaul, nggak mau berteman, jangan. Tapi jangan juga koper. Koper itu apa? Korban pergaulan. Kuper kurang pergaulan jangan, ya, nggak mau cari teman sama sekali, ya, jangan, salah. Tapi terlalu bergaul, ya, terlalu banyak berinteraksi dengan manusia, kebablasan juga jangan. Seorang itu harus apa? Pertengahan. Wa khairul umuri awsatuha. Ya, segala sesuatu itu yang paling baik adalah pertengahan. Ya. Karena apa? Tadi, kalau kita terlalu berlebihan dalam berinteraksi dengan manusia, maka itu akan menampakkan aib-aib kita. Ya, dan aib kita ini banyak. Ya, aib kita itu banyak. Hanya saja aib kita ada yang ditutupi oleh Allah, ada yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik aib-aib yang berkaitan dengan diri kita sendiri, misalkan apa? Ujub, sombong, atau berkaitan dengan orang lain. Ya, dengan kita sedikit berinteraksi dengan manusia, maka akan tertutupi aib-aib kita. Dan kita dianjurkan untuk menutupi aib kita. Nabi SAW pernah mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku itu apa? Diampuni oleh Allah SWT, kecuali orang yang malah menampakkan aibnya. Allah telah menutupi aibnya, justru dia malah pamer, membongkar tirai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga, ayyuhal ikhwah, kalau kita banyak berinteraksi dengan manusia, berlebihan dengan interaksi dengan manusia, maka akan ya banyak waktu yang hilang sia-sia, ya kan? Antum kalau misalkan banyak teman, terlalu banyak bergaul dengan orang, akhirnya banyak waktu yang sia-sia. Yang ini ngajak goes, yang ini ngajak kuliner, yang ini ngundang ngobrol, ya, apalagi kalau ngobrolnya isinya ghibah, ya, kesana kemari, banyak hal yang terbuang waktu sia-sia, dan itu fakta, tidak bisa dipungkiri. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan salah satu hal yang bisa merusak hati kita adalah banyak bergaul. Banyak bergaul. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada 5 hal yang bisa merusak hati. Mufsidatul qalb, perusak-perusak hati. 1, banyak makan. Banyak ya, bukan berarti nggak makan ya. Terlalu berlebihan makan, kenyang terus. Yang kedua, banyak tidur. Tidur perlu, tapi kalau ya terlalu berlebihan nggak bagus juga. Yang ketiga, banyak bergaul. Ini yang menjadi pembahasan kita. Karena tadi kalau orang itu semakin banyak bergaul, akhirnya ya banyak waktu yang terbuang sia-sia, banyak ghibah, ya, dan banyak dosa. Kemudian yang keempat, banyak bicara. Banyak bicara. Dan yang kelima, banyak angan-angan. Banyak angan-angan.
Jadi ini 5 hal yang diingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Jadi ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Talha bin Ubaidillah, di mana beliau mengatakan kalau kita pingin sedikit aibnya diketahui oleh banyak orang, maka hendaknya lebih banyak di rumah. Jangan banyak berinteraksi dengan manusia kecuali sesuai kebutuhan saja. Seperti kita keluar untuk menuntut ilmu, kita keluar untuk mencari rizki, untuk keperluan. Tapi terlalu banyak berinteraksi, ya ini kadang ngopi 2000 tapi ngobrolnya 2 jam. Ya. Kadang begitu, akhirnya apa? Ngerumpi kemana-mana, ghibah yang tidak jelas, banyak waktu yang terbuang, terbengkalai, hak-hak istri, hak-hak anak, ya tidak diindahkan, ya. Kemudian juga dengan kita banyak berinteraksi, akhirnya sering terjadi gesekan dengan teman, akhirnya terjadi pertengkaran, bikin sakit hati dan lain sebagainya. Jadi intinya dari ucapan sahabat Talhah ini adalah jangan berlebihan dalam berinteraksi dengan manusia. Oleh karenanya, ya, ini nasihat untuk diri saya dan untuk para ikhwan dan akhwat. Jangan banyak-banyak teman. Jangan banyak-banyak teman. Teman itu nggak perlu banyak-banyak. Teman yang maksudnya teman akrab, ya, nggak usah terlalu banyak. Yang penting satu, kita punya teman yang soleh. Tentu kita perlu berteman, tapi ya jangan berlebihan. Pilih teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa menjadi vitamin, gizi, yang bisa menambah iman kita, yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga, menuju kebaikan, yang bisa mengingatkan kita tatkala kita lalai, futur, malas. Cari teman-teman yang soleh, tapi nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah terlalu banyak. Karena semakin banyak teman, semakin banyak tuntutan, semakin banyak beban, semakin banyak waktu yang hilang sia-sia, dan semakin banyak dosa. Ya, semakin banyak dosa. Jadi hukum asalnya jangan banyak apa? Teman. Kalau cuma sekedar kenalan, ya silahkan. Tapi untuk sebagai teman akrab, ya nggak usah banyak-banyak. Ya, karena terlalu banyak teman biasanya tadi resikonya banyak juga. Taib. Athar yang ketujuh dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Dan beliau adalah sahabat terakhir dari 10 sahabat wafatnya. Maksudnya dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dialah yang paling terakhir apa? Wafatnya. Ya. Annahu qala, bahwasanya beliau pernah mengatakan, lamma tanawala rajulun Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu indahu. Tatkala ada seorang laki-laki yang merendahkan Khalid bin Walid di hadapannya. Khalid bin Walid ini juga sahabat Nabi yang digelari dengan Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Dahulu dia kafir, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada Nabi. Termasuk pada perang Uhud. Dengan sebab kelihayan dia, ya, strategi perangnya, banyak para sahabat yang kemudian apa? Gugur, meninggal dunia dalam perang Uhud. Tetapi hidayah Allah Subhanahu wa taala menyapanya. Ya, akhirnya dia masuk Islam. Ya, masuk Islam, dan beliau dikenal sebagai seorang yang sangat pintar dalam masalah apa? Strategi perang. Makanya dalam perang Mu'tah, ketika 3 panglima Rasulullah SAW yang ditunjuk meninggal dunia, gugur, Abdullah bin Rawaha, Ja'far, dan Zaid bin Harisah meninggal dunia, kaum muslimin memilih Khalid ibn al-Walid untuk menggantikannya. Akhirnya diberi kemenangan. Taib. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada
miskomunikasi dengan Khalid ibn Walid. Biasa ada perbedaan pendapat, ada miskomunikasi. Lalu ada orang mencela Khalid bin Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kana bainahuma kalam, antara keduanya ada pembicaraan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, innama bainana lam yablugh dinana, sesungguhnya yang terjadi di antara kami tidak sampai pada agama kami. Maksudnya betul, kami ada miskomunikasi dengan Khalid ibn Walid, kami ada perbedaan dengan dia, tapi perbedaan di antara kami tidak menjadikan kami untuk apa? Bermusuhan. Masya Allah, ini athar yang luar biasa yang hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Apa pelajaran yang paling penting? Satu, tidak semua perbedaan pendapat menjadikan kita harus apa? Bermusuhan. Khalid bin Walid sama Sa'ad bin Abi Waqqas ada perbedaan, ada miskomunikasi, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka bermusuhan, apalagi menodai kehormatan sahabatnya, tidak. Dan ini tentu butuh kepada apa? Kejernihan hati, kesucian hati. Terkadang kita kalau sudah beda pendapat sama seorang teman, bahkan sama seorang ustadz, akhirnya apa? Kita mencabik-cabik kehormatannya, kita menghibahnya, kita mencelanya, kita menjatuhkannya. Nah, ini nggak boleh. Tidak semua perbedaan menjadikan kita harus apa? Bermusuhan. Ya, Sulaiman dan Nabi Dawud beda pendapat, tapi mereka tidak bermusuhan. Abu Bakar sama Umar kadang juga beda pendapat, tapi mereka tidak bermusuhan. Para imam madhab 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka kadang berbeda pendapat dalam masalah-masalah fikih, tapi mereka tidak bermusuhan. Jadi, ya, singkat kata, tidak semua perbedaan mengharuskan kita apa? Bermusuhan. Ini faedah penting. Seandainya semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan, maka tidak ada persaudaraan di muka bumi ini. Ya, tidak ada persaudaraan di muka bumi ini. Oleh karenanya, ikhwan, ya, akhwat, kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kita harus menjaga persaudaraan di antara kita, persahabatan di antara kita. Jangan sampai hanya karena gosip, gesekan, kemudian kita saling bermusuhan di antara kita. Terlebih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasan al-Basri pernah mengatakan, ya Ahlus Sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai Ahlus Sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Kita ini udah dikit, jangan sampai udah dikit berantem terus, ya, saling menjelek-jelekkan antara satu dengan yang lain, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, ya. Nah, dan di antara faedah penting dari athar ini adalah hati-hati menjadi murid pengadu domba. Orang ketiga ini ingin mengadu domba antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Khalid bin Walid. Ya, jangan ditiru orang seperti ini. La yadkhulul jannata namam. Nabi mengatakan tidak masuk surga para pengadu domba. Lebih-lebih pengadu domba antara para ulama, para ustadz, para dai. Ya, kita ngadu ayam aja nggak boleh, apalagi ngadu ustadz. Ngadu ayam aja nggak boleh, Pak, apalagi ngadu ustadz. Nah, ini hati-hati, ya. Sebagian kadang ingin membenturkan antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Nah, ini murid-murid durhaka, murid-murid pengadu domba, ya. Dan ini sifat yang buruk bagi para penuntut ilmu. Tatkala dia disibukkan, ya, dengan menjatuhkan antara satu dai dengan dai yang lain. Dan pelajaran penting yang lainnya adalah bahwa tidak semua, ya, pertanyaan harus dijawab. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Orang ini ingin menjelekkan Khalid bin Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dia ingin mengadu domba antara dirinya dengan Khalid bin Walid. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terpancing. Dia tidak terprovokasi. Justru orang tersebut dinasihati, jangan melakukan hal tersebut. Begitu juga ketika kita mendapati ada jamaah murid
yang ingin mengadu domba antara kita dengan yang lain, maka hendaknya kita menasihati orang tersebut. Makanya tidak semua pertanyaan harus dijawab. Kadang-kadang ada sebagian pertanyaan itu ingin menimbulkan fitnah. Ustadz, bagaimana menurut antum Ustadz Fulan? Nah, ya, tidak semua pertanyaan, apalagi pertanyaan model seperti ini, kemudian dijawab. Karena hal itu akan menjurus kepada fitnah, kerusakan, permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan athar yang ke-8. An Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu annahu kana yad'u Allahumma habli hamdan wa habli majdan. Dari sahabat Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah adalah salah satu sahabat Ansar. Bahkan beliau tokoh kabilah Khazraj di Ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya beliau pernah berdoa. Berarti ini perbuatan. Makanya kemarin ketika kita mendefinisikan mauquf, ya, kita mengatakan mauquf adalah ucapan atau perbuatan. Kalau ini perbuatan, ya, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah pernah berdoa. Apa doanya? Allahumma habli hamdan, ya Allah anugerahkan kepadaku hamdan, pujian, kebaikan. Wahabli majdan, curahkan kepadaku kemuliaan. La majda illa bifi'alin, tidak ada kemuliaan kecuali dengan perbuatan. Wala fi'ala illa bimalin, ya, dan perbuatan baik tidak bisa dicapai kecuali dengan harta. Allahumma la yuslihunil qalil, ya Allah harta yang sedikit tidak bisa membuatku baik. Wala asluhu alaih, dan aku tidak cocok dengannya. Maksudnya tidak cocok kalau hartanya sedikit. Taib, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Sa'ad bin Ubadah tadi dia adalah tokoh Ansar dari kabilah Khazraj, dan beliau dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan, ya, karim. Makanya salah satu gelar beliau adalah tamam, sempurna. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sempurna dalam segalanya, ya, dalam segalanya. Beliau sering ngundang para sahabat-sahabat, terutama para fakir miskin, ke rumah untuk apa? Untuk makan, ya, untuk makan. Bahkan kalau beliau tahu ada beberapa orang yang punya hutang dan dia tidak bisa untuk membayarnya, maka beliaulah yang akan apa? Menanggungnya. Artinya di sini dapat kita ketahui kenapa beliau berdoa dengan ini, karena beliau adalah seorang yang dermawan. Dan kita tahu kalau orang yang dermawan berarti butuh uang, ya. Di antara doa beliau tadi apa? Allahumma habli hamdan wa habli majdan, ya Allah anugerahkan kepadaku, ya, kebaikan. Dari sini dapat kita ambil faedah, hendaknya bagi seorang hamba berdoa untuk kebaikan-kebaikan dirinya, baik kebaikan-kebaikan di dunia maupun kebaikan-kebaikan di akhirat. Makanya kita ayyuhal ikhwah dianjurkan untuk berdoa. Bahkan doa itu sendiri adalah ibadah. Baik dikabulkan maupun tidak dikabulkan, kita berdoa itu sudah ibadah. Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada suatu amal ibadah yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Bahkan siapa yang tidak berdoa kepada Allah, siapa yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Kata Nabi, siapa yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya.
Oleh karenanya dari sini dapat kita ambil faedah anjuran bagi kita untuk apa? Berdoa kebaikan-kebaikan untuk diri kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan jika kita bingung, karena kebaikan dunia akhirat itu kan luas ya, kalau kita bingung doanya apa? Doa saja dengan doa sapu jagat kata orang Indonesia, ya, yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari neraka. Ini doa yang singkat, simpel tapi padat, karena mencakup semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia, mencakup ilmu yang bermanfaat, rizki, kesehatan, ya, rumah tangga yang samawa, masuk udah di sini. Kemudian kebaikan di akhirat, surga, selamat dari neraka, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul dengan keluarga kita kelak di surga, ya, bisa bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga. Ini kebaikan-kebaikan di akhirat, ya, dan disempurnakan dengan waqina adzabannar, lindungi kami dari neraka. Jadi kalau bingung, ya, doa apa? Pilih doa ini, ya, karena ini doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dianjurkan untuk berdoa kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, bahkan masalah-masalah yang sepele. Ya, kata Nabi, hendaknya salah seorang di antara kalian minta kepada Allah SWT semua urusannya, bahkan walaupun ketika sandalnya copot, minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa memberikan kemudahan kepada kita kecuali hanya Allah. Makanya sebagian ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Taimiyah, dalam kitabnya Al-Wasiyatus Sughra pernah mengatakan, ad-du'a'u miftahu kulli khair fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, maka perbanyak doa, terutama di waktu-waktu yang mustajab, antara adzan dan qomat, sepertiga malam terakhir, ya, sore hari Jumat, kemudian juga saat turun hujan. Tadi turun hujannya, ini salah satu waktu yang mustajab. Nabi bersabda, sintani la turaddan, ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT, indan nida wa tahtal matar, ketika adzan dan ketika turun hujan. Taib. Dari athar ini juga dapat kita ambil faedah bahwa tidak ada kemuliaan kecuali dengan perbuatan. Maksudnya apa? Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diraih hanya sekedar dengan nasab, hanya sekedar dengan postur tubuh kita, kegantengan kita, kecantikan kita, pangkat kita, tidak, tetapi dengan amal, dengan perbuatan. Makanya Allah SWT mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Karena Allah tidak melihat apa? Dari sisi harta kita, nasab kita, postur tubuh kita, bukan itu yang menjadi patokan. Ya, sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis, innallaha la yanduru ila suwarikum wa atsamikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian, Allah tidak melihat kepada harta kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Percuma kita banyak harta, percuma jabatan kita tinggi, percuma nasab kita mulia, bahkan walaupun keturunan Nabi, tapi kalau nggak bertakwa, nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada gunanya. Sekarang lagi panas misalkan, heboh ya tentang nasab misalkan. Apa artinya ya nasab kalau tidak dibalut dengan keimanan? Ya, walaupun toh seandainya benar-benar keturunan Nabi, ya, tapi kalau kita tidak
bertauhid, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak mengikuti ajaran Nabi, maka itu semuanya tidak ada manfaatnya. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang terlambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dirinya. Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, ini orang-orang yang secara nasab mereka mulia, kerabat Nabi, Quraisy, tapi tidak ada manfaatnya karena mereka tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini penting. La majda illa bifi'al. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan perbuatan, kecuali dengan amal, kecuali dengan iman. Dan di antara faedah dari athar yang mulia ini juga adalah bahwa harta itu bisa membantu kita, menunjang kita melakukan amal-amal kebaikan. Makanya Sa'ad bin Ubadah, karena beliau adalah orang yang senang bersedekah, senang bantu orang, dia merasa kalau sedikit duitnya nggak cocok untuk dia. La yuslihuni al-qalil, ya Allah, nggak cocok buat saya kalau hartanya sedikit, karena saya pengen bantu orang. Kalau bantu orang butuh duit. Ada sebagian orang itu kalau diberi kekayaan nggak cocok. Dia kalau dikasih kekayaan sombong. Dia kalau dikasih kekayaan foya-foya. Dia kalau dikasih kekayaan dia malah gunakan hartanya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian orang ketika dia diberi kekayaan, dia gunakan hartanya untuk kebaikan. Nah, ini orang-orang yang mulia. Dia jadikan harta sebagai jembatan untuk meraih pahala. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Kata Nabi SAW, sebaik-baik harta di tangan orang saleh. Jadi harta itu ikhwan tidak terpuji secara mutlak dan tidak tercela secara mutlak. Ya, Allah tidak memuji seorang itu karena banyak hartanya, tapi tidak mencelah juga karena sedikit hartanya. Karena harta itu tergantung. Dia hanya sekedar sarana. Tergantung bagaimana seorang menggunakannya, memanfaatkannya. Makanya kalau misalkan ada orang kaya, jangan antum bilang wah ini kaya tercela. Tidak. Ya, sebagian nabi ada yang kaya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Sebagian sahabat Nabi ada juga yang kaya, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha, Sa'ad bin Ubadah. Ini orang-orang yang diberi kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya harta itu cuma sekedar sarana, tergantung bagaimana menggunakannya. Kalau digunakan untuk kebaikan, Masya Allah. Ya. Seperti kita misalkan mau bantu fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, mau bangun masjid, mau ngadakan daurah misalkan, mau ngadakan acara ini, acara itu, pasti butuh dana, butuh uang. Kita butuh orang-orang kaya. Makanya dulu Nabi SAW juga di antara salah satu sebab keberhasilan dakwah beliau ditunjang oleh orang-orang kaya. Khadijah istri beliau, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ya. Nah, jadi intinya kaya atau miskin itu tidak tercela atau tidak terpuji secara mutlak. Ya. Sebagian orang ada diberi kekayaan tetapi malah semakin jauh kepada Allah SWT. Ada sebagian orang diberi kekayaan, dia Masya Allah memanfaatkan kekayaannya untuk kebaikan. Ya, maka tergantung. Kalau antum merasa dengan kekayaan antum bisa lebih banyak andil untuk akhirat, untuk ibadah, untuk kebaikan-kebaikan, nggak masalah antum berdoa dengan doa Sa'ad bin Ubadah seperti ini. Ya Allah, nggak cocok kalau saya uangnya dikit, karena saya pengen ini, pengen itu. Tapi kalau antum dengan banyak harta malah semakin sombong, malah semakin lalai dari Allah SWT, nggak cocok juga antum berdoa dengan doanya Sa'ad bin Ubadah. Ya, taib. Berikutnya athar yang ke-9, an Utbah ibni Ghazwan radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Utbah bin Ghazwan, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau mengatakan,
Inna dunya qad adanat bisurmin, sesungguhnya dunia ini akan terputus, ya. Wa wallat hadza'a, dan akan cepat berlalu, akan hancur, akan pergi meninggalkan kita. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ma, tidak ada yang tersisa melainkan sedikit seperti sisanya air dalam bejana. Yatasabbuha sahibuha, yang kemudian dituangkan oleh pemiliknya dengan susah payah. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha, sesungguhnya kalian akan berpindah dari dunia menuju negeri yang tiada akhirnya, yaitu negeri kampung akhirat. Ya, fantakilu bi khairi ma bi hadratikum, maka pindahlah kalian dari dunia ini menuju kampung akhirat dengan bekal kebaikan yang bisa kalian lakukan. Hadis ini athar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Athar ini memberikan kepada kita faedah, yaitu agar kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Kita harus sadar bahwa dunia ini hina, dunia ini fana. Tidak selayaknya bagi kita untuk menjadi budak-budak dunia. Nabi SAW pernah bersabda, mali walid dunya ma ana fid dunya illa qarakibin istadalla tahta sajaratin summa raha anha wa tarakaha. Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang musafir yang bepergian. Kemudian dia berjalan, kemudian dia singgah di bawah pohon, istirahat. Kalau sudah selesai istirahatnya, dia akan pergi meninggalkan pohon tersebut, ya, melanjutkan perjalanannya. Kita pun di dunia seperti itu. Kita ini cuma mampir sebentar aja di dunia ini, nggak lama. Suatu saat nanti kita pasti akan pergi meninggalkan kampung dunia ini, nggak lama, Pak. Ini yang harus selalu kita tanamkan, yang harus selalu kita ingat. Aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Supaya supaya kita tidak terlena dengan dunia ini, karena dunia ini melalaikan. Ya, baik dunia yang berupa harta, baik dunia berupa wanita, baik berupa tahta. Ini adalah permainan yang membuat manusia banyak lupa tentang akhirat. Oleh karenanya, jika kita lihat sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW, walau dunia terbentang di matanya, beliau tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Berbulan-bulan lamanya, ya, di rumah Rasulullah SAW, dapurnya tidak mengepulkan asap, ya, nggak ada yang dimasak. Kata ibunda Aisyah, berbulan-bulan lamanya kami hanya makan kurma dan air putih, nggak ada yang dimasak. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Hasan Al-Basri tentang potret rumah-rumah Nabi dan istrinya, ya, digambarkan dalam Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari dari Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Dia mengatakan, aku pernah masuk ke rumah para istri Nabi di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, dan saya bisa memegang, menyentuh atap rumah mereka. Maksudnya apa? Rumahnya kecil banget, sampai atapnya saja bisa dipegang pakai tangan. Coba antum kalau punya rumah bisa gak pegang atapnya? Wah, tinggi, lebar, panjang kali lebar, bahkan bisa dipakai sepak bola, ya. Tapi rumah istri-istri Nabi SAW, karena Nabi itu dulu rumahnya berdekatan, ya, buat istri-istrinya, ya, kecil, sempit. Bahkan Nabi SAW pernah sholat malam, ketika sujud pasti nyentuh Aisyah yang sedang tidur karena sempitnya kamar beliau. Ya, nah, ini menunjukkan bagaimana zuhudnya Rasulullah SAW. Ya,
Bukan berarti kemudian kita tidak boleh bekerja, tidak boleh untuk mencari dunia, tidak. Tapi jadikan dunia hanya di tangan kita, bukan di hati kita. Jangan sampai dunia membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikan prioritas utama kita adalah akhirat. Karena dunia ini hanya sementara, fana dan hina. Dan di antara faedah dari athar yang mulia ini adalah hendaknya bagi kita untuk bersiap-siap menuju kampung akhirat. Karena akhirat adalah kampung yang kata beliau tadi la zawala laha, tiada akhirnya, kekal dan abadi. Walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Dan ini harus selalu kita ingat juga. Dunia dengan segala macam aneka isinya yang begitu menyilaukan mata kita, ternyata semua itu hanyalah kecil, nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Bahkan digambarkan oleh Nabi SAW, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji. Tidaklah dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat kecuali seperti seorang yang mencelupkan jarinya ke laut, lalu dia menariknya. Perhatikan, hanya berapa tetes air yang nempel di jarinya. Setetes dua tetes itulah gambaran dunia. Dan lautan yang begitu luas itulah gambaran kenikmatan di akhirat, kenikmatan di surga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol, yang tertipu dengan setetes dua tetes dan melalaikan hamparan lautan yang begitu luas. Jadilah orang-orang yang cerdas, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya ayyul mu'minina aqyas, siapa orang mukmin yang jenius, yang cerdas, maka beliau mengatakan aksaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah. Mukmin yang cerdas, jenius adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekalnya untuk setelah mati. Ini orang-orang yang jenius menurut Nabi SAW. Walaupun mungkin dia nggak lulus SD, tapi kalau dia selalu ingat akhirat dan mempersiapkan bekal untuk akhirat, maka dialah orang yang jenius. Sebaliknya, walaupun dia profesor, doktor, tapi kalau dia tidak ingat mati, tidak ingat akhirat, tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat, berarti dia adalah orang yang bodoh, orang yang tolol. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan dunia yang fana dan lalai dari akhirat yang kekal dan abadi. Dan di antara faedah juga dari athar ini adalah anjuran bagi kita untuk mempersiapkan bekal kita. Makanya kata beliau tadi apa? Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Pindahlah kalian dari kampung dunia ini menuju kampung akhirat dengan membawa bekal amal soleh. Kita perlu bekal. Kalau perjalanan dunia saja kita butuh bekal, kita kalau mau mudik, mau umroh, mau haji, atau mau bepergian jauh, apalagi sampai berhari-hari, kita pasti mempersiapkan apa? Bekal. Kita persiapkan pakaian kita persiapkan uang kita persiapkan obat-obatan kita. Lantas bagaimana untuk perjalanan yang kekal dan abadi? Kita harus mempersiapkan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik perbekalan menuju kampung akhirat adalah bekal takwa, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik, kita tutup terakhir dengan athar yang ke-10. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat yang sangat istimewa, yang sangat mulia. Di antara keistimewaan sahabat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW pernah terang-terangan mengatakan bahwa beliau mencintai Mu'adz. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi bersabda, wallahi ya Mu'adz inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'adz, saya
mencintaimu. Yang akhirnya kemudian hadis ini ayyuhal ikhwah sebagai faedah dikenal dengan musalsal bil mahabbah. Musalsal bil mahabbah. Kenapa? Karena nanti setiap perawi niru ucapan Nabi kepada Mu'ad. Ya, Mu'ad tatkala menyampaikan hadis ini kepada muridnya, dia mengatakan begitu juga, saya mencintaimu. Ya, begitu seterusnya sampai kepada zaman kita sekarang. Itu namanya musalsal bil mahabbah. Ya, setiap perawi, setiap guru ketika menyampaikan hadis ini kepada muridnya, dia menyampaikan demi Allah saya apa? Mencintaimu. Itu istilah para ulama namanya apa? Musalsal. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaan sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau termasuk sahabat yang pernah dibonceng sama Nabi. Sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal ya tentang hak Allah dan hak makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan dibonceng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya sama Nabi, "Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala?" Dan seorang sahabat ketika dibonceng oleh Nabi itu menunjukkan apa? Keistimewaan. Karena menunjukkan bahwa dia dekat, akrab sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama namanya Imam Ibnu Mandah, judulnya Ardafun Nabi. Daftar sahabat-sahabat yang pernah dibonceng sama Nabi. Jadi ada daftarnya, ada sekitar 36 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Salah satunya siapa? Mu'ad bin Jabal. Di antara keutamaan Mu'ad bin Jabal juga, beliau pernah diutus oleh Nabi ke negeri Yaman sebagai dai, sebagai hakim, ya, untuk berdakwah. Sebelum Nabi SAW wafat, Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Ketika Nabi memilih Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, ini berarti apa? Menunjukkan keistimewaan. Karena Nabi ketika mengutus untuk berdakwah itu nggak sembarangan orang yang dipilih. Bukan yang baru masuk Islam langsung disuruh ya khuruj dakwah, enggak. Ya, yang dipilih adalah orang-orang yang betul-betul memiliki apa? Ilmu yang matang, ilmu yang kuat. Karena dia akan menghadapi syubhat. Bagaimana nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sehingga yang dipilih adalah orang-orang sahabat-sahabat yang memang memiliki apa? Keluasan dalam ilmu. Taib. Mu'ad bin Jabal beliau pernah mengatakan, "Ijlis bina nu'min sa'atan ya'ni nadhkuruha." Duduklah bersama kami, mari kita beriman sejenak. Maksudnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Athar ini menunjukkan kepada kita, pertama, bahwa iman itu bertambah dan berkurang sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah apa? Iman. Ya, dan banyak dalil-dalilnya. Di antaranya firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an bertambah imannya. Berarti iman bisa apa? Bertambah dan bisa berkurang. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Yang kedua di antara faedah dari athar ini, bahwa salah satu faktor utama untuk meningkatkan iman kita, menambah iman kita adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita iman ini kan harus kita usahakan bagaimana dia terus meningkat, bukan malah berkurang. Ya. Maka kita harus berupaya bagaimana melakukan faktor-faktor yang bisa menambah iman kita, menguatkan iman kita. Di antara amalan yang bisa menguatkan iman kita adalah apa? Zikir. Zikir ada dua macam. Zikir dengan makna umum,
yaitu semua amalan yang mengingatkan kita kepada Allah. Kullu amilin bi ta'atillah fahuwa dzakirun lillah. Setiap orang yang melakukan ketaatan berarti dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis ilmu disebut majelis zikir, karena dia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, zikir dengan lisan. Ini zikir dengan makna khusus. Zikir dengan lisan, kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau bersolawat kepada Nabi, atau membaca Al-Quran, atau menjawab adzan, berdoa dan lain sebagainya, maka itu juga bagian dari apa? Zikir. Taib. Dan di antara faedah dari athar ini, ayyuhal ikhwah, bahwa seorang hamba itu butuh untuk melembutkan hatinya. Dia butuh untuk melembutkan hatinya. Yang kita butuh ya, hati ini perlu untuk dilembutkan. Karena kalau kita tidak berusaha melembutkan, maka hati ini akan apa? Keras. Bahkan mungkin lebih keras daripada batu. Maka kita harus berusaha bagaimana melembutkan hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi dosa. Ya, menjauhi dosa-dosa. Dan di antara faedah penting dari athar ini adalah kita butuh kepada teman yang bisa menambah iman kita. Makanya beliau tadi mengajak temannya apa? Ayo kita duduk bersama untuk menambah apa? Iman, dengan cara berzikir kepada Allah SWT. Kita butuh berteman. Ya. Tapi teman yang bagaimana? Teman yang bisa menambah vitamin, gizi bagi kita. Makanya dulu pernah kita sampaikan bahwa Imam Ibnul Qayyim pernah membagi teman itu ibaratkan seperti 3. Ada teman seperti makanan, seperti madu. Ada teman seperti racun, virus. Ada teman seperti obat. Yang kita butuhkan adalah teman seperti madu atau makanan yang bisa menguatkan iman kita. Ya. Yang harus kita waspadai dan harus kita hindari adalah teman seperti racun yang bisa merusak akidah kita, merusak hati kita. Ya, adapun teman seperti obat, kita perlukan sesuai dengan apa? Kebutuhan. Kayak kita kalau butuh obat ya kalau pas butuh saja. Ya, kalau nggak butuh nggak mau minum obat, pahit. Ya, begitu juga kadang-kadang kita butuh teman, tapi sesuai kebutuhan saja. Sesuai kebutuhan saja. Mungkin karena urusan bisnis misalkan. Ya, kalau nggak ada urusan bisnis, mungkin kita ogah berteman sama dia. Karena dia orang kafir misalkan, atau dia orangnya bukan orang yang soleh. Ya, boleh kita berteman tapi sesuai apa? Kebutuhan. Itu yang tadi kita maksud. Jangan banyak-banyak apa? Berteman. Ya, tapi pilih teman-teman yang berkualitas. Kita butuh teman-teman, tapi teman-teman yang berkualitas, yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga. Dahulu dikatakan oleh ulama, sebaik-baik teman adalah yang mengajakmu sholat, yang mengajakmu puasa, yang mengajakmu hadir ke kajian. Ini teman-teman yang baik. Ya, begitu juga yang mengingatkan kita tatkala kita lalai, tatkala kita futur, malas. Ya, namanya orang ya, kadang-kadang semangat, kadang Masya Allah semangat gitu. Kalau kajian semangat, kadang-kadang malas. Apalagi ini sudah mulai sering hujan gini, biasanya apa? Udah mulai malas juga. Alhamdulillah. Selesai sudah, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang athar-athar dari para sahabat Nabi yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita, menambah ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita tutup, ya ada ujiannya. Ya, yang bisa jawab ada hadiahnya. Baik, untuk akhwat dulu ya. Ayo akhwat.
Tadi kita sampaikan perkataan Imam Ibnul Qayyim tentang perusak hati. Siapa yang bisa nyebutkan? Akhwat. Ada mic-nya enggak? Ada mic-nya? Nah, ada Ustadz, sebentar. Siapa yang bisa nyebutkan? Perusak hati. Hijau, Ali sudah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Nah. Perusak hati, terlalu berlebihan makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak bergaul, terlalu banyak bicara, dan terlalu banyak angan-angan. Ahsan. Banyak makan, banyak tidur, banyak bergaul, banyak bicara, banyak berangan-angan. Nah, ini diperhatikan ini ya. Perhatikan banyak, artinya apa? Berlebihan. Ya, adapun makan seperlunya, tidur seperlunya, bergaul seperlunya, bicara seperlunya, ya, berangan-angan seperlunya, nggak ada masalah. Taib. Yang nggak boleh adalah terlalu berlebihan. Ahsant. Taib. Pertanyaan kedua, akhwat. Tadi kita sebutkan 3 keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Tiga keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ada yang bisa? Selain yang jawab pertama. Bismillah, izin menjawab Ustadz. Nah. 3 keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal adalah yang pertama, bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadis yang sahih mencintai beliau. Nah. Dan yang kedua, beliau termasuk sahabat yang pernah dibonceng Nabi Muhammad SAW. Nah. Dan Mu'adz bin Jabal juga pernah dipilih Nabi SAW untuk berdakwah di Yaman. Nah, ahsant. Dan ketika dipilih oleh Nabi untuk berdakwah di Yaman, itu menunjukkan bahwa dia spesial, punya ilmu. Nah, taib. Untuk yang ikhwan sekarang. Tadi kita sampaikan, ya, tentang ucapan sahabat Zubair, siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan rahasia, maka lakukanlah. Kenapa kita harus memiliki amalan yang bersifat rahasia? Nah, fadhal. 1, agar ikhlas dan jauh dari riya. Sudah. Ada lagi? Lebih takut kepada Allah SWT. Satu lagi. Lebih banyak pahalanya. Karena semakin ikhlas semakin banyak apa? Pahalanya. Salah satu sebab, salah satu kiat agar pahala kita berlipat ganda adalah semakin ikhlas. Semakin ikhlas semakin dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Taib. Ahsant. Barakallahu fiik. Taib. Taib. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan sahabat-sahabat yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Zubair bin Al-Awwam, Talha, Abu Taib. Nah, terus saat ada Utsman bin Affan. Nah, menantu Rasulullah Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan itu masuk Islamnya dengan sebab diajak sama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada 5 sahabat yang merupakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu masuk Islamnya lewat Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini salah satu jasa terbesarnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, barakallahu fikum.
Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.